Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Matul Budi Putra dari kelas 11 TCA 6 nomor absen 16. Jadi video ini saya buat untuk mengerjakan proyek kejuruan dengan mata pelajaran yaitu CPE. Jadi langsung saja. Di sini saya diberi suatu kondisi yaitu pada PT XYZ membutuhkan jaringan internet yang terhubung antar divisi. Terdapat 3 divisi yaitu IT, HRD, dan Finance. Dengan ketentuan, divisi IT memiliki IP address kelas A dengan media kabel, divisi HRD memiliki IP address kelas B dengan media kabel, dan divisi Finance memiliki IP address kelas C dengan media nirkabel, dan masing-masing divisi hanya ada 3 user. Bagaimana cara menghubungkan antar divisi di PT XYZ? Gitu. Jadi di sini langsung saja. Jadi tiap divisi ini saya definisikan sebagai switch ya. Jadi ini semua divisi IT, ini HRD, kemudian Finance. Kemudian di tiap divisi itu memiliki 3 user. Nah, ini kita kasih isi. Nah, kemudian untuk divisi Finance sendiri itu saya makainya laptop karena divisi Finance itu dia pakai media nirkabel, jadi bukan kabel. Jadi saya contohnya pakai laptop. Nah, kemudian kita sambungin aja tiap usernya atau tiap PC-nya itu ke switch-nya. Nah, kita sambungin pakai kabel. Ini buat divisi IT ya. Nah, kemudian kita sambungin juga ini divisi HRD, kita sambungin. Nah, kemudian untuk divisi Finance sendiri, karena kita nggak pakai kabel, kita pakai alat yang namanya access point. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti konfigurasinya nanti aja. Jadi ini cuma nyambungin access point sama switchnya aja gitu. Nah, kemudian siapa caranya buat nyambungin antar divisi gitu ya kan, antar switch. Nah, kita pakai alat yang namanya router. Nah, ini router. Nah, ini kita taruh aja, kemudian kita sambungin pakai kabel. Jadi switchnya dikasih kabel buat nyambung ke routernya. Nah, kan di sini kan nggak ada portnya ya kan. Ini emang kayak gini. Cara buat nampilin port lagi itu kita anuin GLC strip T ini, kita masukin ke sini aja. Nah, ini masukin. Oke. Dan kita close saja. Nah, kemudian kita coba lagi. Nah, ada sudah. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan nyetel atau ngatur yang namanya IP address. Nah, jadi kita pertama buat kita bakal nyetel IP address buat tiap divisi atau switchnya biar bisa nyambung, caranya gitu. Jadi pertama kita klik routernya, kemudian config. Nah, di sini kan ada gigabit Ethernet 0, kemudian garis miring 0, garis miring 0, terus bawahnya 0 garis miring 1 sama 0 garis miring 2. Nah, ini itu nandain tiap switch atau tiap divisi. Jadi 0 garis miring 0 itu divisi IT, 0 garis miring 1 itu divisi HRD, kemudian 0 garis miring 2 itu divisi Finance. Nah, pertama-tama yang wajib dilakukan itu kita itu harus on kan port statusnya. Ini semua ya. Ini harus di on kan biar nyambung, sarannya gitu. Nah, kemudian kita bakal ngatur buat IP-nya divisi IT. Nah, tadi kan kita udah tahu kan kalau divisi IT itu pakai IP address kelas A. Nah, karena dia pakai kelas A, jadi saya pakai 10.1.1.1. Nah, terus buat subnet masknya itu kita tap aja, terus bakal otomatis keisi. Kemudian kita atur buat divisi HRD. Nah, divisi HRD itu kan IP address kelas B, jadi saya pakai 150.1.1.1. Nah, terus kita tap aja,
terus. Nah udah. Kemudian untuk divisi finance itu tadi pakai IP address kelas C, jadi saya pakai 198.1.1.1. nah seperti ini. Nah udah. Nah kemudian kita bakal nyetel IP address buat tiap usernya. Pertama-tama saya bakal ngatur buat divisi IT. Nah divisi IT ini cara ngatur atau nyetel IP addressnya itu kita klik divisinya, kemudian kita ke desktop, terus buat ke IP configuration. Nah di sini kemudian IPv4 addressnya ini tadi kan kita tahu kalau divisi IT itu kan IP addressnya kelas A, jadi kita juga harus nyetel atau ngatur IP addressnya itu kelas A. Nah di sini saya samain aja kayak IP address yang saya atur di router, tapi belakangnya saya ganti. Jadi kan kalau di router kan 10.1.1.1. Nah di sini saya titik wah gitu, ini tuh step aja. Nah default gateway ini IP address yang udah kita atur di switchnya, jadi 10.1.1.1 gitu. Kemudian kita tap aja udah. Nah, kemudian ini tiap user juga sama kita atur. Nah ini harus beda ya. Kalau saya kan tadi kan ini kan titik 2, ini titik 3 gitu. Itu aja sih. Misalkan emang wajib beda. Kalau enggak nanti anunya sama, nggak bisa nanti. Ini titik 4. Nah, tapi untuk default gateway-nya karena kita ada di satu divisi atau satu switch, kita nyambung sama. Nah ini default gateway-nya itu harus sama buat tiap divisi ya. Nah kemudian kita atur buat divisi yang ARD. Nah divisi ARD kan tadi pakai IP address kelas B, jadi kita pakai IP address kelas B. Saya samain aja ya dari tadi. Ini default gateway-nya juga ngikuti default gateway IP address yang switch. Nah kayak gini udah. Kemudian yang lain-lainnya juga ini 150.1.1.1. Oke udah, lanjut cepet ini titik 4 titik 1. Oh iya, jangan lupa untuk dites dulu ya. Dites caranya klik yang sini kayak kayak surat ini, terus kita klik aja di antara usernya. Nah kalau successful ini berarti berhasil ya. Kita coba juga buat ini HRD, ini juga successful. Terus kemudian kita coba buat antar divisi. Nah ini kenapa fail, karena emang awal-awal tuh biasanya emang fail dulu ya. Jadi semua pertama kali kita hubungin tuh biasanya fail dulu, terus kalau kita coba lagi itu berhasil gitu. Terus nah kemudian untuk nyetel IP address buat divisi finance itu pertama-tama kita tuh harus klik access point. Nah ini diklik, kemudian config. Nah ini klik yang port 1. Nah di sini kan ada authentication toh. Nah ini kan disable. Kita klik yang WPA2 strip PSK. Klik. Nah ini kan kita nanti suruh masukin kayak apa ini, PSK passphrase. Nah ini kayak passwordnya ya, dan bisa nyambung. Jadi kita tulis saja terserah. Di sini saya isi 8 sampai 1. Udah selesai. Oke kita close. Nah kemudian kita atur untuk laptopnya. Kita klik laptopnya. Nah terus di sini ini kan kayak ada tombol ya kan. Nah ini kita klik aja. Ini kayak matikan. Kemudian di sini kan kayak ada kotak-kotak ini. Nah ini kita hold and drag, kemudian kayak kuning-kuning kan ini. Nah ini kita kayak buang aja di sini. Kita lepas di sini ya. Nah gini. Nah ini kan kosong kan. Nah, ini kemudian kita cari di sini yang namanya WPC 380 berapa ini? 306N ini. Nah ini kita hold and drag, terus kita kayak masukin di sini. Gitu. Nah, kalau sudah kayak gini, kita kayak klik lagi buat nyalain. Oke.
Terus kita ke config wireless 0. Nah ini kayak yang tadi authentication-nya, kita pilih WPA2 TPSK, terus kita isi password yang tadi kita atur. Nah ini kan 891 kan. Nah ini kemudian kita atur IP address-nya. Nah ini kan sama DHCP, ini kan biasanya kan static toh. Nah ini kita atur aja langsung static, terus kita isi. Nah tadi kan divisi divisi finance itu kita pakai IP address class C, jadi kita isi aja, kita samain aja sih sebenarnya. Ini titik 2. Nah, ini default gateway-nya itu seperti itu. Oke, kayak gitu. Kemudian kalau udah langsung aja kita close. Nah ini kan udah kayak nyambung ke access point, berarti ini udah nyambung ke access point sama udah nyambung ke tiap caranya gitu. Terus kita atur semua, ini kita matiin, kita buang, kita masukin, kita nyalain, config wireless 0 WPA, kemudian 8, kemudian kita ke desktop, IP configuration static 198.1.1.3 di tab, kemudian 198.1.1.1. Oke, selesai. Kemudian terakhir kayak biasa, matiin, buang, masuk, nyalain, config wireless 0 WPA2 1 desktop, IP configuration static 198.1.1.4, kemudian 198.1.1.1. Oke, nah kita coba dulu. Oke, sudah successful ya. Nah, oh ya, sama satu lagi, kalau mau buat ini tuh harus di setting dulu ya, biar supaya divisi finance itu bisa nyambung ke divisi lain. Itu caranya kita divisi finance di sini kan, kemudian kita klik CLI. Nah ini kita tulis IP address, kemudian kita anuin apa ya, kita isi apa sih, IP address yang udah kita atur di configuration 198. Terus subnet tasknya jadi berapa, 255.255.255.0. terus kita enter aja. Terus IP DHCP ya, DHCP kalau nggak salah DHCP, terus full wireless 1. Oke, kemudian apa ya, aku lupa ingat, DHCP atau net ya. Nah ini dia catatan saya. DHCP, kemudian default router, kemudian kita isi IP address-nya, di enter lagi, kemudian net 1 IP address sama subnetnya tadi 255.255.255.0. kita enter lagi, kemudian DNS 8.8.8 dan enter. Nah, kemudian exit, selesai. Terus kita coba ke yang Jawa aja. Nah ini failed, kita coba lagi. Nah sudah successful, jadi gini, sudah selesai. Jadi tiap user atau tiap divisi udah hubung satu sama lain. Kita nyalain simulation lah. Ya begini. Ya itu aja. Jadi segitu aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan selamat pagi.